nakal, naughty. Nakal, naughty. Ingat suara T, gigi atas sama gigi bawah itu harus ketemu t gitu ya. Naughty, bukan napi, tapi naughty gitu ya. Sekali lagi, sakit, ill. Sakit, ill. Nakal, naughty. Nakal, naughty. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita ya teman-teman. Dimana untuk yang saat ini, pada saat ini kita akan habiskan dulu kursus bahasa Inggris untuk pemula. Nanti kalau bagi yang sudah master, lain lagi babnya ya teman-teman. Oke, kita sudah mencapai part yang keempat pada part yang pertama dan yang kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat part pertama dan yang kedua, bagi pemula, teman-teman bisa lihat itu berisi tentang hal-hal yang wajib teman-teman kuasai sebelum teman-teman mulai belajar bahasa Inggris. Nah, sedangkan di part yang ketiga, saya sudah berikan teman-teman 10 kata sifat. Nah, di setiap partnya teman-teman, saya akan memberikan teman-teman kosakata karena seperti yang saya bilang, bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, jadi kita harus banyak-banyak menghafal kosakata dan kosakata tersebut harus kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari baru dia bisa bermanfaat. Nah, sekarang di part yang keempat, saya juga akan memberikan teman-teman kosakata tapi tidak 10, kita harus tingkatkan lagi yaitu 20 untuk part yang keempat ini. Jadi teman-teman bersiap untuk belajar menghafal dan langsung mempraktikkannya dalam kalimat ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai menghafal, saya akan berikan pemahaman dulu ya teman-teman. Teman-teman perlu pahami, jadi kalimat itu ada dua, ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di part sebelumnya, tapi akan saya perjelas lagi dan nanti di part selanjutnya tidak akan saya jelaskan lagi ya, karena ini jadi istilahnya adalah kita mengulangi sedikit. Oke, jadi kalimat itu seperti yang saya bilang tadi, ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Apa sih nominal dan verbal itu teman-teman? Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja asli ya. Kata kerja asli itu yang mana? Kata kerja asli itu adalah ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan seperti makan, minum, belajar. Nah, itu tidak ada dalam kalimat nominal teman-teman. Jadi tidak ada kata kerja asli, tapi dia mengandung three complement. Three complement itu apa teman-teman? Three complement itu adalah dia mengandung yang pertama adalah adjective atau kata sifat, kemudian yang kedua adalah noun atau kata benda, dan yang ketiga adalah adverb atau kata keterangan. Nah, dia mengandung yang tiga ini teman-teman. Sedangkan kalimat verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau disebut dengan verb. Makanya verbal, verb. Jadi dia itu mengandung kata kerja asli seperti makan, saya sedang makan, itu kalimat verbal teman-teman. Jadi nanti itu di bab berikutnya kalau sudah kita kuasai kalimat nominal. Sekarang di part yang keempat ini teman-teman, kita akan belajar 20 kosakata. Yang pertama kita akan habiskan kata sifat dulu atau adjektif yang paling sering kita gunakan. Oke, nanti baru kita lanjutkan ke kata benda, setelah itu kata keterangan. Mari langsung kita mulai menghafal teman-teman. Oke, perhatikan kosakata yang saya berikan kepada teman-teman. Kosakata yang pertama yaitu sedih. Sedih, bahasa Inggrisnya sad. Perhatikan, huruf terakhirnya itu adalah huruf D. Kalau huruf D di bahasa Inggris teman-teman itu harus seperti mengucapkan qalqalah di bahasa Arab ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu disebut dengan letupan suara. Jadi teman-teman jangan bilang sad, tapi sad. Oke, ada gitu hanya ya sad. Letupannya harus jelas gitu. Sad. Alright, seperti itu. Jadi sedih, sad, sedih, sad. Kosakata yang kedua adalah bahagia. Bahagia bahasa Inggrisnya happy. Bahagia, happy. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, lelah atau capek, bahasa Inggrisnya tired.
Ingat suara D harus diletupkan. Tired. Alright, kita lanjut ke yang keempat, yaitu sibuk. Sibuk, busy. Sibuk, busy. Kita lanjutkan ke yang kelima, yaitu marah. Perhatikan, marah, angry. Marah, angry. Nah, perhatikan suara R, teman-teman. Kalau suara R, teman-teman, lidah teman-teman, nih lidahnya harus menempel di langit-langit mulut. Angry. Oke, kan nggak kelihatan ya teman-teman, tapi teman-teman yang rasakan sendiri. Angry. Oke, seperti itu. Jangan sampai teman-teman angry. No, angry itu nggak benar ya, tapi angry. Jadi lidahnya itu menempel di langit-langit mulut. Angry. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, kita akan ambil kosakata rakus. Rakus bahasa Inggrisnya adalah greedy. Sekali lagi, rakus, greedy. Kita lanjutkan ke yang ketujuh teman-teman, yaitu dengan kata kejam. Kejam bahasa Inggrisnya adalah cruel. Sekali lagi, kejam, cruel. Alright. Yang kedelapan yaitu alim. Alim bahasa Inggrisnya adalah religious. Sekali lagi, religious. Alright. Kemudian yang kesembilan, pandai, bahasa Inggrisnya adalah clever. Sekali lagi, clever. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah lawan dari kata pandai, yaitu bodoh. Bodoh bahasa Inggrisnya adalah stupid. Stupid. Sebelum kita lanjut ke nomor 11 dan sampai nomor 20, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita ulang dulu dari nomor 1 sampai nomor 10. So, are you ready? So, let's begin. Mari kita mulai. Kita mulai ya, teman-teman. Kita nggak usah sebut bilangannya, tapi kita pakai tangan saja. So, mari kita mulai, teman-teman. Sedih, sad. Sedih, sad. Bahagia, happy. Bahagia, happy. Lelah atau capek, tired. Lelah atau capek, tired. Sibuk, busy. Sibuk, busy. Marah, angry. Marah, angry. Rakus, greedy. Rakus, greedy. Kejam, cruel. Kejam, cruel. Alim, religious. Alim, religious. Pandai, clever. Pandai, clever. Bodoh, stupid. Bodoh, stupid. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 11 sampai nomor 20 dengan kata miskin, poor. Miskin, poor. Kaya, rich. Kaya, rich. Berikutnya rajin, diligent. Rajin, diligent. Perhatikan suara T di akhirnya itu teman-teman harus diletupkan jadi diligent. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya malas, lazy. Malas, lazy. Sakit, ill. Sakit, ill. Nakal, naughty. Nakal, naughty. Ingat suara T, gigi atas sama gigi bawah itu harus ketemu t gitu ya. Naughty, bukan naughty, tapi naughty gitu ya. Sekali lagi, sakit, ill. Sakit, ill. Nakal, naughty. Nakal, naughty. Berikutnya tinggi, tall. Tinggi, tall. Jangan sampai tall teman-teman, tapi tall, tall, tall gitu ya. Gigi atas sama gigi bawah ketemu. Jadi tinggi, tall itu harus diletupkan p, k, t, c. Letupkan tall, tall. Alright. Sekali lagi, tinggi, tall. Tinggi, tall. Pendek, short. Pendek, short. Oke. Berikutnya gemuk, fat. Gemuk, fat. Dan yang terakhir adalah kurus, thin. Kurus, thin. Oke, sekarang kita ulang dari nomor 11 sampai nomor 20. Kita ulang dari kata miskin, poor. Miskin, poor. Kaya, rich. Kaya, rich. Rajin, diligent. Rajin, diligent. Malas, lazy. Malas, lazy. Nah, sakit,
ill, sakit, ill. Nakal, naughty, nakal, naughty. Tinggi, tall, tinggi, tall. Pendek, short, pendek, short. Gemuk, fat, gemuk, fat. Kurus, thin, kurus, thin. Nah, sekarang kita sudah belajar kosakata dari nomor 1 sampai nomor 20, start from number 1 until number 20. Nah, sekarang kita belajar mencoba mengaplikasikannya ke dalam kalimat, teman-teman. Tapi kita ambil cukup contohnya satu kata saja, dan itu berlaku untuk semua kata sifat, teman-teman. Oke, tadi teman-teman kita sudah belajar 20 kata sifat, dan sekarang saatnya kita akan buat menjadi kalimat. Sebenarnya contoh kalimat ini sudah kita ajarkan teman-teman di part yang ketiga, tapi untuk part yang keempat karena ini pengulangan, jadi saya buatkan kembali, yaitu kita akan belajar membuat pernyataan. Setelah pernyataan yang kita buat itu akan kita ubah menjadi pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu terdiri dari dua, ada yes no, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah information question atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Jadi kita akan buat kalimat pernyataan, pertanyaan yes no, dan pertanyaan information question. Setelah itu saya akan berikan teman-teman juga cara memerintah menggunakan kata sifat yang teman-teman hafal tadi, dan yang terakhir teman-teman juga bisa membuat kata sifat tersebut menjadi larangan. Oke, langsung saja kita buat ya. Kalimat yang pertama yaitu simple present. Jadi kalau teman-teman mengucapkan waktu sekarang itu namanya simple present. Oke, jadi rumusnya adalah subject plus to be nya itu am, is, are plus 3C atau 3 complement termasuk kata sifat yang teman-teman hafal tadi. Sebagai contoh saya ambil satu saja, yaitu kata marah. Marah bahasa Inggrisnya adalah angry. Kalimatnya untuk simple present adalah kamu marah padaku. Bahasa Inggrisnya adalah kamu, you. To be-nya adalah are. Berarti teman-teman akan bilang you are. Marah adalah angry, berarti kamu marah, you are angry. Padaku, bahasa Inggris padaku itu adalah to me. Jadi ku di akhir itu tidak pakai a ya, tapi teman-teman harus pakai me. Itu sudah dipelajari di part yang kedua. Oke. Nah, jadi kamu marah padaku, maka teman-teman akan mengatakan you are angry to me. Atau kalau teman-teman mau menggunakan pronunciation, you-nya bisa disikat menjadi you're angry to me. Kamu marah padaku. Nah, sekarang pernyataan yang tadi kita akan ubah menjadi pertanyaan yes no pertama, kemudian information. Bagaimana caranya? Untuk membuat pernyataan yang tadi menjadi pertanyaan, teman-teman tinggal menaruh to be-nya di awal. You are menjadi are you. Jadi pertanyaannya adalah apakah kamu marah padaku? Maka teman-teman akan mengatakan are you angry to me? Apakah kamu marah padaku? Are you angry to me? Oke, seperti itu. Dan pertanyaan yes no yang tadi jawabannya adalah yes atau no. Kalau teman-teman jawab ya, maka jawabannya yes I am. Tapi kalau teman-teman bilang no, I'm not. Gitu jadi jawabannya ya. Oke, jadi begitu caranya membuat pertanyaan yes no question. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, teman-teman tinggal menaruh to be-nya di awal kalimat. Oke. Sekarang kita ubah pertanyaan yes no yang tadi menjadi pertanyaan yang membutuhkan informasi atau disebut dengan information question. Caranya adalah teman-teman tinggal menaruhkan 6W1H di awalnya. Ya, itu menunjukkan 6W1H itu merupakan identitas dari pertanyaan information. 6W1H itu bagi teman-teman yang belum tahu, 6W itu artinya 6W itu antara ada what, yaitu apa, why, kenapa atau mengapa, kemudian who, siapa, kemudian yang keempat adalah when, kapan, kemudian yang kelima adalah where, di mana atau kemana, kemudian yang keenam itu adalah which atau yang mana. Nah, itu 6W-nya. Satu hanya yang mana? Satu hanya itu adalah how. How itu artinya adalah berapa atau bagaimana. Oke.
Oke, jadi itu 6W 1H. Teman-teman tinggal menaruhnya di awal. Setelah itu teman-teman turunkan yes no question yang tadi. Berarti kita ambil contoh dengan kata why. Kenapa kamu marah padaku? Maka teman-teman akan mengatakan why. Taruhkan langsung di bawahnya itu ditaruhkan yes no-nya. Are you angry to me? Kenapa kamu marah padaku? Maka teman-teman akan mengatakan why are you angry to me? Oke, seperti itu. Jangan sampai teman-teman mengatakan why you angry to me. No, teman-teman harus menaruhkan to be karena asalnya dari yes no berubah menjadi information. Berarti teman-teman akan mengatakan why are you angry to me? Seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai pembanding saya buatkan contoh yang lain yang subjeknya adalah he. Dia marah padaku. Maka teman-teman akan mengatakan he. Pasangannya adalah is, maka teman-teman akan mengatakan he is angry to me. Dia marah padaku, dianya laki-laki ya. Kemudian apakah dia marah padaku? Maka teman-teman akan menaruh to be-nya di awal. Is he angry to me? Is he angry to me? Kemudian kalau teman-teman mau menanyakan information, why is he angry to me? Kenapa dia marah padaku? Oke, seperti itu teman-teman. Berikutnya, contoh berikutnya adalah teman-teman akan gunakan kata sifat yang tadi untuk memerintah ataupun untuk melarang. Untuk memerintah, teman-teman tinggal menaruhkan kata be di awalnya. Marahlah padaku, be angry to me, gitu ya. Misalkan rajinlah, be diligent. Jadi taruhkan kata be di sana ya. Tapi karena kita ambil kata marah, maka kita buat contoh marah sampai akhir, maka kita akan mengatakan be angry to me. Marahlah padaku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya kalau teman-teman melarang, teman-teman tinggal menaruhkan kata don't, setelah itu tambahkan be. Don't be. Itu kita pakai kalau kata sifat ketika melarang teman-teman. Jadi jangan marah padaku. Maka teman-teman akan mengatakan don't be angry to me. Don't be angry to me. Marahlah padaku. Be angry to me. Jangan marah padaku. Don't be angry to me. Oke, itu contoh untuk kalimat yang simple present berikutnya dengan pengembangannya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke simple past, yaitu waktu yang sudah lewat. Caranya atau rumusnya yaitu subject plus to be lagi, tapi to be-nya sudah berubah, bukan am is are melainkan was dan were, teman-teman. Setelah itu baru three complement. Oke, kita langsung buat contohnya. Kita ubah dia kalimatnya menjadi kamu marah padaku kemarin. Oke, jadi ada kata kemarin. Maka teman-teman akan bilang you were, karena you pasangannya adalah were ketika dia lampau. Berarti teman-teman akan mengatakan you were angry to me yesterday. Kemarin itu bahasa Inggrisnya adalah yesterday. Jadi teman-teman akan mengatakan you were angry to me yesterday. Kamu marah padaku kemarin. Kita buat menjadi pertanyaan, apakah kamu marah padaku kemarin? Tekniknya sama, taruh to be-nya di awal, maka teman-teman akan mengatakan were you angry to me yesterday? Apakah kamu marah padaku kemarin? Kita lanjutkan, kenapa kamu marah padaku kemarin? Why were you angry to me yesterday? Jadi teman-teman akan mengatakan seperti itu tekniknya ya, caranya. Kalau mau membuat pertanyaan yes no, taruh to be-nya di awal. Kalau mau membuat information, tambahkan 6W 1H, setelah itu taruhkan yes no question yang tadi. Oke, seperti itu. Nah, kalau teman-teman memerintah dan melarang tidak ada untuk pasnya, cukup hanya yang itu tadi. Kalau mau memerintah pakai be, kalau mau melarang pakai don't be. Oke. Kita ke kalimat yang terakhir, yaitu menggunakan simple future, teman-teman. Kata future itu maksudnya adalah masa yang akan datang atau masa itu belum terjadi, dan rumusnya adalah subject ditambahkan dengan kata akan, yaitu kata akan itu will atau shall, tapi hati-hati, will itu bisa digunakan untuk semua subjek, sedangkan shall itu hanya untuk kata saya dan kami, yaitu I dan we saja, teman-teman. Setelah itu baru teman-teman tambahkan to be nya adalah be, dan setelah itu baru three complement. Oke, salah satunya tadi yang adjective tadi ya. Salah satunya adalah adjektif yang tadi. Nah, sekarang kita langsung ke kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah kamu akan marah padaku. Maka teman-teman akan mengatakan you will be angry to me. Nggak boleh pakai shall ya, karena itu kamu.
Ingat, shall itu hanya I dan we, saya dan kami saja, maka hanya will di sana. Maka teman-teman akan mengatakan you will be angry to me, kamu akan marah padaku. Berikutnya, jadikan pertanyaan, apakah kamu akan marah padaku? Maka teman-teman tinggal menaruhkan will-nya di awal. You will berubah menjadi will you. Maka apakah kamu akan marah padaku? Maka teman-teman akan mengatakan will you be angry to me. Oke. Berikutnya ubah menjadi information question. Maka teman-teman taruhkan kata why. Maka why setelah itu langsung yes no-nya, yaitu why will you be angry to me. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, adik kecilnya sudah bangun, jadi saya ngambil videonya malam-malam ini ya, pas sekitar jam 11 malam ini dia sudah tidur, tapi mungkin bangun karena dengar suara kita. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Kalau teman-teman kurang paham atau apapun, atau mungkin teman-teman ingin memberikan saran untuk membangun channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jangan lupa apa Kak Azam? Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kiss bye Kak Azam. Oke, sekali lagi Kak Azam. Bye-bye.